Ya, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta MYM, dan pagi hari ini saya akan membahas kekacauan pernyataan daripada Pastor Henny Kristianus, saudara, di mana Henny Kristianus ini mempunyai banyak followers, saudara, di media sosial, dan mengeluarkan pernyataan yang bagi saya itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak alkitabiah dan sama sekali kita tidak menemukan dasarnya di dalam Alkitab. Ya, mudah-mudahan audio saya bagus. Ya, audio saya bagus ya. Jadi saudara, saya akan menampilkan dulu satu video saudara yang juga membahas ini saudara. Dan setelah itu saya akan memberikan tanggapan saya. Saya akan share screen sekarang, menampilkan satu video dulu. Kita akan dengarkan bersama-sama. Ya, sudah muncul ya. Itu saya ambil dari video seseorang, saudara. Anda nggak perlu tahu banyak, tapi Anda harus melakukan banyak. Lebih baik Anda tahu satu firman, tapi Anda hidup di sungguh-sungguh. Saya mengalami pembaharuan akal. Saya stop dulu di sini, saudara ya. Jadi Henny Kristianus di sini mengatakan bahwa Anda tidak perlu tahu banyak. Ini sangat berbahaya, saudara. Orang tahu sedikit, maka resiko untuk melakukan kesalahan itu lebih banyak. Sangat berbahaya sekali kalau orang Kristen hanya tahu sedikit. Ya, dia mengatakan di sini Anda tahu sedikit, itu lebih bagus daripada tahu banyak. Tidak perlu tahu banyak katanya. Tahu sedikit, hanya tahu satu firman dan melakukan itu. Tidak ada perintah Alkitab yang semacam itu, saudara. Alkitab itu menyuruh kita untuk mempelajari firman, memahami firman, bukan hanya comot satu bagian, lalu kemudian bagian lain diabaikan. Ini akan menimbulkan orang-orang Kristen atau membangkitkan orang-orang Kristen yang tidak mempunyai pemahaman apa-apa terhadap Alkitab secara komprehensif dan akhirnya nanti kemudian mempunyai pemahaman-pemahaman yang keliru, yang salah, bahkan menyesatkan. Dan ini sudah terjadi pada pendeta-pendeta tertentu yang cuma hanya menegaskan satu dua bagian teks Alkitab, lalu kemudian itu dimutlakan, lalu mengabaikan bagian-bagian Alkitab yang lain dan tidak melihat keselarasannya, lalu kemudian membuat kesimpulan, lalu timbullah ajaran sesat atau bidat, saudara. Jadi bagi saya yang dikatakan Henny Kristianus di sini adalah nonsens ya. Mari kita lanjut ya saudara ya. Kita dengarkan. Budi dan berubah sejak saya dengar orang ngajarin saya ini. Saya tertekan ketika di gereja diwajibkan baca Alkitab harian yang setahun harus habis. Siapa di sini? Ya, saya stop dulu ya, saudara. Saya tertekan ketika dalam gereja, katanya di gereja itu diwajibkan baca Alkitab harian. Loh, saudara, maaf, ini bukan pernyataan seorang pastor atau pendeta atau pelayan Tuhan, saudara. Orang disuruh baca Alkitab. Setiap hari membaca, merenungkan Alkitab begitu ya. Kok malah jadi tertekan ya. Lalu kalau tidak baca Alkitab setiap hari mau apa? Mau nonton sinetron TV setiap hari gitu ya. Mau nonton film setiap hari gitu ya. Mau nonton bioskop, mau nonton konser atau mau nonton apa. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang secara fundamental itu salah sama sekali. Ya, mari kita lanjut aja saudara ya. Di sini yang habisin Alkitab 1 tahun ngikutin gereja, angkat tangan. Jangan malu-malu, jangan ada dusta di antara kita. Wah, jangan dipikir takut dibilang agamawi, enggak. Kalau Anda dimampukan Tuhan melakukannya, puji Tuhan. Tapi kalau Anda tidak mampu baca Alkitab lebih dari 1 pasal 1 hari, jangan merasa rendah. Karena gini, lebih baik konsisten merenung firman. Saya stop lagi sampai di sini saudara. Jadi kalau yang bagian ini saya tidak mengkritisi ya. Artinya
Kalau Anda mampu membaca satu pasal tiap hari, itu puji Tuhan, itu bagus ya. Ya, tapi ada juga orang yang tidak satu pasal, tapi dia mungkin per perikop, karena di dalam Alkitab juga ada pasal-pasal yang terdiri dari beberapa perikop ya saudara. Jadi ini no problem buat saya. Yang penting bagi saya, setiap hari ada waktu membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab. Mari kita lanjut aja. Daripada berusaha menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan nggak pernah ngajar, bacalah Alkitabmu. Nggak ada. Nah, ini saudara. Ini kesalahan fatalnya di sini. Firman Tuhan tidak pernah mengajar, bacalah Alkitabmu. Ini omongan macam apa ini, Pastor Henny Kristianus? Anda itu belajar di mana, Pastor Henny Kristianus? Anda kelihatannya, saya pikir, tidak cocok jadi pendeta. Anda lebih cocok jadi motivator aja. Ya, kalau memang Anda motivator, silakan, itu bagus ya. Anda memotivasi orang supaya mempunyai semangat hidup, mempunyai daya juang, supaya mereka dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam berusaha, mereka mendapatkan motivasi dari Anda. Ya, enggak masalah ya, no problem. Tapi motivasi atau kalimat-kalimat motivasi atau kata-kata motivasi yang diucapkan oleh motivator itu berbeda dengan khotbah yang dihotbahkan dari mimbar. Dari mimbar gereja kita tidak hanya mendorong orang untuk termotivasi supaya semangat, supaya punya daya juang. Tidak hanya itu. Tapi dari mimbar gereja juga kita menegur kalau ada dosa harus dibereskan. Kedua, orang Kristen harus mengarahkan hatinya kepada Tuhan, bukan hanya termotivasi cari duit atau cari berjuang supaya sukses dan lain sebagainya. Tapi supaya mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu, dan supaya memberitakan Injil, dan supaya belajar kebenaran, memahami kebenaran, dan meneruskannya itu kepada orang-orang lain. Ada banyak hal yang harus dikerjakan oleh orang-orang Kristen. Itu sebabnya khotbah dari mimbar itu bukan hanya kata-kata motivasi yang mendorong orang. No, itu hanya salah satu aspek kecil saja. Kalau dalam khotbah-khotbah saya itu hanyalah bagian dari aplikasi aja. Kamu sudah mendengar firman Tuhan. Kamu sudah mendengar bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal yang sifatnya relasional, di mana ada kasih kekal di dalam ketiga pribadi Trinitas. Maka marilah kita hidup dalam kasih. Kasihilah musuhmu, kasihilah tetanggamu, kasihilah anak-anakmu, kasihilah orang tuamu, dan lain sebagainya. Nah, itu hanya bagian aplikasi kalau saya. Jadi sorry kalau orang-orang yang sebetulnya lebih berbakat jadi motivator kemudian jadi pengajar Alkitab, ini bahaya sekali. Dan apa yang dikatakan Henny Kristianus di sini ketika mengatakan tidak ada dalam Alkitab itu perintah untuk bacalah kitabmu atau bacalah Alkitabmu, ini adalah satu kesalahan yang sangat fatal ya. Nanti saya akan memberikan bagian-bagian Alkitab saudara ya. Sebentar ya, kita putar ulang lagi sedikit ya. Bentar. Menghabiskan Alkitab. Firman Tuhan nggak pernah ngajar, bacalah Alkitabmu. Nggak ada. Tapi dikatakan gini, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Nah, secara persis bagian ini yang saya mau soroti saudara, karena bagi saya ini menyesatkan, perkataan ini menyesatkan. Firman Tuhan tidak pernah mengajar, bacalah Alkitabmu, tapi renungkanlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ini pernyataan yang sangat menyesatkan, dan bagi saya, maaf, ini adalah pernyataan yang sangat bodoh. Mengapa saudara? Saudara paham kenapa saya mengatakan ini pernyataan yang sangat menyesatkan dan pernyataan yang sangat bodoh? Kenapa? Karena orang kalau mau merenungkan firman harus baca. Kalau engkau tidak membaca, bagaimana bisa merenungkan? Tidak ada orang taruh Alkitab di depannya begitu saudara ya. Taruh Alkitab di depannya langsung merenungkan. Tidak usah baca. Renungkan aja, tidak usah baca. Nah, ini kebodohan saudara. Pernyataan yang bodoh ini. Ya, maafkan saya sangat keras ini saudara. Ada banyak pendeta, ada banyak pastor saudara. Mereka tidak mikir kalau khotbah. Mereka tidak terbiasa menggunakan reason mereka, logik mereka, otak mereka untuk berpikir.
sehingga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang sangat-sangat menyesatkan dan sangat terkesan bodoh. Anda mau merenungkan firman, ya baca dong, baca dulu. Tahap awal baca dulu, setelah membaca baru merenungkan. Tapi kalau Anda bilang, nggak usah baca, renungkan aja. Apanya yang mau direnungkan kalau tidak dibaca? Saudara, maafkan saya harus keras ini ya. Ini adalah satu pernyataan yang menyesatkan dan satu pernyataan yang bodoh ini. Ya, baik. Saya ingat, mungkin saya tampilkan saudara ya. Saya tidak persiapkan tadi, tapi saya mau tampilkan. Saya mengingat percakapan saya dengan Pak Ahok atau Pak BTP, saudara. Sebentar ya, saya temukan dulu videonya. Tapi saya pikir karena saya tidak persiapkan tadi, saudara, jadi maafkan saya kalau saya tidak menemukan bagian itu, saudara. Tapi paling tidak saya mau menunjukkan video ini, saudara, agar saudara-saudara sendiri nanti boleh membuka video itu dan saudara boleh mendengarkan ya percakapan kami di dalamnya ya. Sebentar ya saudara, ini kok sulit ditemukan ya. Ya, sebentar. Ya, baik. Saya sambil bicara, sambil ini ya. Sambil mencari ya, saudara ya. Nah, ini saya sudah dapatkan. Saya akan turunkan dulu video yang ini, saudara. Nanti kalau bila mana perlu saya naikkan lagi, tapi paling tidak poinnya saya sudah tangkap. Intinya di sini adalah apa, saudara ya? Tidak ada perintah atau tidak ada ajaran Alkitab yang mengatakan bacalah Alkitabmu, tapi renungkan saja. Nah, ini yang menjadi fokus ya pembahasan saya pada pagi hari ini. Jadi saya stop sharing dulu, saya naikkan ini dulu, saudara ya, supaya nanti saudara bisa ke video itu dan saudara dengarkan semua percakapan kami di sana ya. Ya, video ini saudara, mudah-mudahan sudah tampil ya. Ini wawancara saya dan Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, itu sekitar 2 tahun lalu saudara. Dan dalam video ini saudara, kalau saudara memperhatikan Pak Ahok di sana itu sharing bahwa dia membaca Alkitab bolak-balik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, itu sudah sekitar lebih dari 40 kali kalau saya tidak salah ya. Kecil ya. Mau doa dulu nggak? Ya, Bapak bisa. Saya coba skip, saya cari yang sejarah bagian tentang orang-orang ya, yang pernah mengalami pertemuan. Wahyu terus. Iya, sekarang baik. Saya lagi masuk, kan itu udah masuk Juni Pak ya. Saya lagi di Mazmur ya. Ini sekarang Pak. Masuk Mazmur ya. Lagi baca Mazmur ya. Ini. Iya. Iya, iya. Kalau Amsal kan kita kan 31 ya. Gini saudara, saya tidak mempersiapkan ini tadi. Jadi saudara nanti ke video ini saudara, judulnya Pendeta MEM interview Pak Ahok ya. Jadi saudara ke video itu, nanti di dalam percakapan kami muncul nanti itu pernyataan Pak Ahok bahwa dia telah membaca Alkitab itu bolak-balik sekitar lebih dari 30 atau 40 kali begitu ya. Saya tidak terlalu ingat lagi. Dan saya terus terang dalam video ini mengatakan ya, saya kalah sebagai pendeta. Saya baca bolak-balik Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi belum sebanyak itu. Ya, saya pikir itu saudara, saya stop sharing ini. Mari kita lanjut mengenai Pastor Henny Kristianus ini saudara ya. Jadi yang pertama-tama poin saya adalah apa? Renungkan saja katanya, tidak usah baca. Kalau mau merenungkan Alkitab kan harus baca dulu. Jadi mustahil merenungkan firman Tuhan kalau tidak membacanya. Nah, ini poin pertama. Nah, apakah Alkitab tidak pernah menyinggung atau tidak pernah membahas atau tidak pernah menulis? Ya, dalam pengertian ini penulis Alkitab maksud saya tidak pernah menulis bagaimana orang-orang itu membaca Alkitab, membaca kitab suci, membaca kitab Taurat.
saya akan menunjukkan satu bagian atau satu dua bagian Alkitab saudara kepada saudara. Tentu ada banyak bagian Alkitab yang membahas mengenai hal ini ya. Tetapi saudara saya hanya mempersiapkan beberapa saja saudara ya. Mari saya share screen sekarang, kita tampilkan satu bagian. Ya, sebentar. Ya, Nehemia pasal yang ke-8. Mudah-mudahan sudah tampil ya saudara ya. Itu sudah muncul ya. Saudara kalau punya Alkitab buka itu ya. Saya akan membaca Nehemia pasal 8 mulai dari pasal 1 ya. Mungkin tidak dibaca secara berurutan semuanya, nanti saya akan pilih-pilih bagian-bagian tertentu ya saudara ya. Ayat 1. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Musa kepada Israel. Ayat 2. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ayat 3. Ia membacakan, perhatikan baik-baik, ia membacakan, itu kata-katanya bukan ia merenungkan. Karena kalau mau merenungkan, baca dulu saudara. Jadi Alkitab ini tidak akan membuat pernyataan-pernyataan bodoh seperti yang tadi itu saudara ya. Dengar baik-baik. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Saya lanjut lagi sedikit. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ada beberapa hal yang saya mau perjelas di sini. Pertama, Imam Ezra, ya itu Ezra yang tulis kitab Ezra ya. Imam Ezra itu membacakan beberapa bagian kitab Taurat. Ya. Di hadapan seluruh jemaat Israel. Ketika mereka sudah pulang dari pembuangan dari Babel ini saudara ya. Ini konteksnya mereka sudah pulang dari pembuangan Babel ya. Nah, yang pertama Ezra membaca ya. Yang kedua saudara perhatikan baik-baik. Dia membaca segitu lamanya saudara. Dari pagi sampai tengah hari. Kita anggaplah tengah hari itu jam 12 siang ya. Pagi itu jam berapa? Kalau kita pakai konteks waktu Indonesia ya. Pagi mungkin jam 7, jam 8 lah ya. Ya jam 8 lah begitu ya. Karena kita berpikir pagi masih sarapan atau apalah begitu ya saudara ya. Jam 8 pagi. Sampai jam 12 siang. Saya hitung berapa jam itu. 8, 9, 10, 11, 12. 4 jam. Jadi kira-kira ini sekitar 4 sampai 5 jam. Orang Israel itu berdiri di hadapan Ezra. Mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Itu pun tidak semua, hanya beberapa bagian katanya. Kalau dibacakan semua itu bisa sehari-harian itu, bahkan beberapa hari baru selesai itu. Saudara, apa yang menjadi signifikan di sini menurut yang menjadi sangat penting sekali di sini? Bahwa mereka sangat berkomitmen, Imam Ezra membaca dan orang-orang Israel berkomitmen mendengarkan pembacaan itu. 4 jam, 5 jam saudara. Mereka berdiri di hadapan Ezra. Ini poin saya yang kedua. Poin pertama tadi apa? Ezra membaca. Ya. Ini Henry Kristianus mesti dengar ini ya. Kedua apa? Mereka berkomitmen. Baik yang membaca maupun yang mendengarkan pembacaan itu. 4-5 jam berdiri. Mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Ya. Paham ya? Lalu kemudian saudara, dikatakan lagi di sana,
Dengan penuh perhatian seluruh jemaat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Jadi mereka bukan hanya komitmen berdiri 4-5 jam mendengar pembacaan itu, tapi mendengarkan dengan penuh perhatian. Berapa banyak orang-orang Kristen sekarang, kalau dengar pembacaan Alkitab yang panjang aja mereka tidak mau, sudah mulai ngantuk, sudah nggak mau. Karena telinga mereka sudah gatal-gatal mendengarkan kata-kata motivasi saja. Mendengarkan ilustrasi-ilustrasi yang lucu, mendengarkan kesaksian-kesaksian palsu, misalnya naik turun surga, atau mimpi-mimpi pendeta omong kosong itu. Kalau baca firman Tuhan agak panjang mereka bosan, cepat bosan. Inilah ciri khas orang-orang bukan Kristen sejati. Ya. Tapi ini saudara, dibacakan sekitar 4-5 jam, setengah hari pembacaan Taurat itu. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Beda ya sama gereja-gereja sekarang ya. Ya, apalagi gereja-gereja para motivator yang hanya suka mendengarkan kata-kata motivasi yang memuaskan telinga mereka yang gatal. Ya, baik. Itu 3 poin di sini saudara. Saya langkaui saja saudara. Saya akan langsung ke ayat 5 aja ya. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Ya, dia berdiri lebih tinggi dari semua orang karena di ayat 4 disinggung di situ ada mimbar ya. Jadi Esra itu di mimbar, jadi tentu lebih tinggi dari semua orang ya. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Intinya di sini apa? Mereka menghormati adanya pembacaan kitab Taurat Tuhan itu. Mereka berdiri, saudara. Jadi tadi 4-5 jam itu mereka berdiri, saudara, bukan duduk. Kalau kita sekarang enak duduk di kursi yang empuk, mendengarkan pendeta berkhotbah ya, kalau di gereja-gereja tertentu, mendengarkan cerita-cerita omong kosong yang lucu-lucu, mimpi-mimpi pendeta, kata-kata motivasi, saudara. Mereka berdiri 4-5 jam. Mereka bangkit berdiri dikatakan di sini karena menghormati pembacaan Taurat Tuhan, firman Tuhan. Ya, saya langsung aja ke ayat 8 sekarang ya. Kita lihat ayat 8 ini ya. Lihat kursor saya ya. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas. Perhatikan lagi, dibacakan. Bukan direnungkan. Karena apa? Ya baca dulu, baru direnungkan. Esra membaca, orang Israel mendengar penuh perhatian, lalu merenungkan, saudara. Jadi baca dulu, baru renungkan. Ya, perhatikan lagi ya. Lalu Nehemia, ayat 8 saya baca ulang. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Jadi rupa-rupanya Esra ini membaca Alkitab sambil memberikan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan karena dia adalah ahli kitab supaya dipahami dan dimengerti oleh orang-orang Israel yang mendengarkan. Ya, paham ya saudara ya? Jadi saudara, kalau dikatakan tidak perlu baca Alkitab itu omong kosong, saudara. Sesuatu yang sama sekali omong kosong. Ya. Mungkin saya tambahkan ayat 9, saudara. Akibat pembacaan itu, saudara ya. Akibat dari pembacaan kitab Taurat. Ayat 9. Lalu Nehemia. Ini Nehemia kepala daerah ya, yang membacakan kitab tadi itu Imam Esra ya. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Kalimat-kalimat Taurat dibacakan, semua orang-orang itu tersentuh hatinya, mereka menangis.
Jadi sebuah omong kosong besar kalau mengatakan jangan baca. Atau tidak ada perintah untuk baca. Renungkan saja. Kalau engkau tidak membaca, bagaimana bisa merenungkan? Ya, kita buka satu bagian Alkitab lagi sekarang ya. Saya stop sharing ini. Saya sharingkan yang lain lagi ya, saudara ya. Kita membaca Mazmur, sorry, Tawarikh sekarang. Ya, saya akan membaca dari ayatnya yang mungkin 14 aja ya. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan peraturan Musa. Jadi ternyata selama ini mereka tidak membaca Taurat, saudara. Baru kemudian ditemukan, saudara. Ya. Lalu ayat 15, maka berkatalah Hilkia kepada Safan panitera negara itu, aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Dan Safan, ayat 16, perhatikan baik-baik. Dan Safan membaca kitab itu kepada, bukan membaca ya. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja. Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Ayat 17. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Ini maksudnya ada pekerjaan di rumah Tuhan ya, ada semacam renovasi ya di sana ya saudara. Kita langkaui aja ini ya, tapi ayat 18. Safan panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab ini kepadaku. Lalu Safan, perhatikan baik-baik, membacakan sebagian di depan raja. Saya ulang. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Ayat 19, setelah kitab Taurat Musa dibacakan di hadapan raja, akibatnya apa? Ayat 19. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kenapa begitu? Sadar akan dosanya, saudara. Ya, sadar akan dosanya. Karena selama ini ternyata mereka mengabaikan kitab itu, tidak ada pembacaan kitab. Baru ketika ditemukan, ketika ada pekerjaan di rumah Allah, barulah mereka membaca lagi. Dibaca di hadapan raja, raja sadar ini ada satu kesalahan. Selama ini tidak pernah baca Taurat. Dia mengoyakkan pakaiannya. Lalu kemudian ayat 21 dia katakan apa? Ini perkataan ya mungkin saya baca dari ayat 20 aja ya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja. Katanya, ini katanya raja ya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Raja sadar ada kesalahan sekarang, maka dia minta petunjuk Tuhan. Dari mana itu asalnya? Asalnya adalah pembacaan kitab Taurat Tuhan di hadapan dia. Jadi jangan kira, enggak usah baca. Tidak ada perintah untuk baca. Itu omong kosong besar itu. Baik, saya stop sharing ini ya. Saya tampilkan satu bagian lagi. Setelah itu saya melanjutkan memberi penjelasan. Lalu saya akan menanggapi komentar-komentar di live chat. Kisah Para Rasul sekarang. Saya share screen dulu. Setelah ini saya stop aja ya saudara ya. Karena kalau membuka semua akan tidak ada waktu ya saudara ya. Nah, ini bagian terkenal dalam Kisah Para Rasul 17 ya. Ya, saya membaca dari ayat 10 aja. 17 ayat 10. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea.
Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Perhatikan baik-baik, menyelidiki. Ada riset di sana. Jadi kalau tadi di dalam perjanjian lama yang sudah 2 contoh saya tampilkan itu ada pembacaan, ini malah lebih dari pembacaan ini. Ada riset, ada penyelidikan. Membaca dengan teliti untuk mengetahui mana yang salah, mana yang benar. Untuk meneliti apakah yang diajarkan kepada mereka itu benar atau tidak. Saudara-saudara jangan bilang nggak usah baca Alkitab atau tidak ada perintah membaca Alkitab. Bukan saja membaca, tapi menyelidiki, mempelajari, berusaha untuk memahami. Bukan sekadar membaca. Saudara, ada penyelidikan. Maka omong kosong besar mengatakan, tidak ada perintah untuk baca, yang penting renungkan. Kalau kamu tidak baca, kalau kamu tidak teliti, apa yang kamu renungkan? Itu renungan omong kosong itu. Tidak ada orang hanya taruh Alkitab di depannya itu, lalu langsung merenungkan, tanpa membaca, tanpa meneliti, tanpa menyelidiki. Jadi saudara, saya pikir saya sudah membungkam omong kosong yang mengatakan tak ada perintah baca Alkitab. Yang penting merenungkan ya. Mungkin orang ini hanya mengutip kitab Mazmur. Nah, saya tampilkan aja Mazmur 1, saudara. Ini juga bagian terkenal di dalam Alkitab ya. Kita tampilkan sebentar, saudara ya. Nah, dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ketika Pastor Henny Kristianus ini membaca bagian ini, lalu dia berpikir mungkin, oh, di sini tidak ada perintah untuk membaca, hanya merenungkan. Tapi ini kan konyol sekali, saudara. Ketika dikatakan merenungkan, itu berarti apa? Ada pembacaan di balik perenungan. Karena ada pembacaan di balik perenungan, maka istilah merenungkan di sini menjadi rasional, menjadi masuk akal. Kalau tidak ada pembacaan, mau renungkan apa? Ya, jadi susah ya orang membaca Alkitab sepotong-sepotong ya, tidak melihat bagian lain. Dan yang paling penting, saudara, pertanyaan saya, mengapa Alkitab ditulis? Mengapa para nabi dan para rasul menulis kitab-kitab dalam Alkitab? Ada yang bisa jawab enggak? Mengapa ditulis? Supaya dibaca. Ya, ditulis untuk dibaca. Semua tulisan itu untuk dibaca. Kebiasaan orang Indonesia ini tidak pernah membaca, langsung menjalankan. Ya, tidak membiasakan kebiasaan membaca, tapi langsung kerjakan sesuatu tanpa membaca. Katakanlah beli lem. Langsung pakai lem itu. Tidak membaca petunjuk penggunaan lem itu bagaimana. Makanya nanti salah-salah. Beli cat. Langsung pakai. Tidak membaca petunjuk penggunaannya. Nah, semangat seperti ini yang mau diajarkan Henny Kristianus ini. Semangat tidak membaca itu. Langsung mengerjakan begitu. Kacau, saudara. Kacau sekali. Anda kalau mau melakukan apa-apa, baca dulu pedomannya, baca dulu petunjuknya. Jangan langsung pakai barang, langsung pakai sesuatu tanpa membaca. Akan fatal akibatnya, saudara. Mengapa Alkitab ditulis? Untuk dibaca. Mengapa dibaca? Supaya kita mendapatkan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk penting sekali. Dan yang paling penting adalah melalui Alkitab kita mengenal Allah yang benar. Kita mengenal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan kita memahami bahwa kita adalah manusia berdosa yang butuh anugerah Tuhan. Dan ketika kita sadar bahwa kita sudah ditebus,
Alkitab memberikan kepada kita perintah-perintah, petunjuk-petunjuk untuk kita jalankan, praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk semua itu perlu membaca Alkitab. Saya pikir sangat jelas poin saya ya. Untuk itulah Alkitab ditulis. Ditulis untuk apa? Untuk dibaca. Dibaca untuk apa? Supaya Anda paham, supaya Anda mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan, akan juru selamatmu, akan dirimu yang berdosa, akan keselamatan dalam Kristus, supaya kita mengenal jalan-jalan Tuhan, supaya kita mengikuti jalan-jalan Tuhan, melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Clear ya? Sangat clear, saudara ya. Jadi baik, saya pikir saya cukup sampai di sini, dan sekarang saya akan menanggapi komentar-komentar di live chat. Ya, ada satu komentar tadi saudara yang saya sebentar ya. Ini sudah lewat ya. Saya mau tanggapi tadi. Ini. Ya. Raja Wali 10. Ini MYM sedang berkhotbah atau nyindir Kristen lain? Jelek benar sifatmu MYM. Kamu memang sudah ditipu oleh pengajaran palsu. Ya. Saya bukan menyindir Henny Kristianus, tapi saya mengkritik Henny Kristianus. Paham? Saya bukan menyindir Henny Kristianus. Kalau sindir itu kan tersembunyi ya, terselubung, menyindir-nyindir. Ya, sesuatu secara terselubung. Saya tidak terselubung. Saya katakan di sini apa yang dikatakan Henny Kristianus itu menyesatkan, itu salah itu. Orang Kristen harus baca Alkitab dengan rajin. Kamu harus baca Alkitab setiap hari. Supaya imanmu bertumbuh. Supaya kamu bisa mempraktekkan firman Tuhan itu. Kamu baca, kamu renungkan, kamu pelajari, kamu teliti. Supaya kamu paham, supaya kamu lakukan dalam kehidupan kamu setiap hari. Jadi saya bukan menyindir, tapi saya mengkritik Henny Kristianus. Silakan saja kalau Henny Kristianus mau memberikan tanggapan, silakan. Ya. Jadi ini komentar orang yang memang pikirannya sudah disesatkan. Ya. Baik, yang lain ada? Sebentar ya, kita lihat ya saudara ya. Kelin, tidak usah membaca Alkitab karena tidak tertulis untuk membaca Alkitab. Karena Henny Kristianus ini Christian Alien World Faith Movement lebih mengarah ke civilian. Anda ada hubungannya antara pernyataan pertama dan kedua Anda ini. Jadi no, saya tidak akan tanggapi ini ya. Ya, Anda membuat hubungan sebab akibat yang tidak relevan di sana ya. Nah ini, Repertum. Sekarang ini banyakkan pendeta yang mengajarkan langkah-langkah sukses. Tapi mereka tidak mengajarkan bagaimana cara mendapatkan hati dari Tuhan Yesus Kristus. Saya sudah notice gereja-gereja yang sekarang ini. Tapi maksud Anda mendapatkan hati apa? Maksudnya menyenangkan hati Tuhan ya. Ya banyak pendeta-pendeta sekarang ini. Sebetulnya mereka adalah motivator. Kata-kata motivasi aja. Bukan penjelasan firman Tuhan yang konsisten, yang mendetail, ya, bukan mengajarkan doktrin-doktrin yang memang diajarkan Alkitab, ya, bukan mengajarkan moral Kristen yang sejati, bukan seruan pertobatan kepada orang-orang berdosa, yang berzina berhenti berzina, yang korupsi berhenti korupsi, ya, bukan, tidak ada kata-kata keras seperti itu. Kenapa? Mereka hanya memberikan kata-kata motivasi yang menyenangkan orang, lalu nanti orang itu akan memberikan persembahan, saudara. Nanti kalau keras-keras seperti saya, ya, bertobat kamu dari dosamu. Ajaranmu itu salah, bertobat kamu. Kamu itu berzina, bertobat kamu. Ya. Kamu itu korupsi, mencuri uang orang, mengambil uang yang bukan hakmu. Bertobat kamu. Nah, tidak mau orang dengar. Tidak mau, dan mereka yang tidak senang dan khotbah keras seperti ini, ya mereka akan mencibir. Ya sudah,
Kamu silakan ngoceh, saya tidak akan dengar kamu. Nah, ciri khas orang-orang ya yang suka menyenangkan orang itu adalah apa? Ya khotbah yang enak-enak, motivasi-motivasi yang enak-enak, kasih kesaksian yang lucu-lucu supaya orang tertawa-tawa dari awal sampai akhir khotbah dan lain sebagainya. Tidak ada bobot penjelasan firman Tuhan di dalamnya. Tidak ada teguran keras terhadap kesalahan dan dosa. Tidak ada teguran keras kepada penyesatan-penyesatan dalam wilayah doktrinal yang menyimpangkan iman Kristen yang sejati. Ya, mereka kompromi sana sini, saudara. Nah itu. Kalau saya beda, ya beda level ya. Levelnya beda, bro, ya. Saya tidak takut ya. Saya tidak takut mengkritik, tidak takut memberitakan Injil, tidak takut menyatakan kebenaran, tidak takut berdebat. Ya. Dengan pendebat-pendebat Islam saja yang suka menyerang Kristen, saya tidak takut kok. Apalagi engkau hanya pendeta Kristen yang kata-katamu hanya kata-kata motivator. Masa saya tidak berani lawan, tidak berani memberikan kritikan-kritikan. Ya, baik. Ada lagi? Helmina Panjaitan. Ya, Bu Heni, salah itu. Firman Tuhan harus dibaca dulu baru direnungkan. Setuju sama Pak MEM. Saling koreksi saja dan kasih. Oh, no. Kalau Anda mau mendamaikan atau membuat semacam sintesis di sini tidak bisa ya. Saya sudah berkali-kali mendengarkan pengajaran Henny Kristianus ini dan saya berani mengatakan saya tidak akan duduk bersama-sama dia. Maksudnya saya tidak berada satu frekuensi dengan dia. Ya, sorry aja, saya berani berkata saya tidak satu frekuensi dengan Henny Kristianus ini. Ya, jadi Anda tidak usah membuat sintesis atau apalah mengharmoniskan, enggak. Saya tidak akan harmonis dengan dia. Ya. Jadi no, bukan frekuensi saya itu. Kalau Anda mau bicara pendeta-pendeta dari kalangan karismatik ini yang satu frekuensi dengan saya, itu pendeta Mel Atok itu ya. Pendeta Mel Atok itu ya satu frekuensi sama saya. Walaupun dia karismatik, saya reform, tapi itu bisa satu frekuensi. Karena yang dibahas Alkitab. Yang dibahas Alkitab, saudara. Dan juga spiritnya sama ya. Dosa harus dibereskan. Ajaran sesat harus dibereskan. Iman Kristen harus juga dibela. Injil yang sejati harus diberitakan. Nah ini satu frekuensi ya. Tapi kalau Anda mau membuat sintesis, no. Jangan ya. Apalagi orang membuat sintesis dengan Erastus Sabdono ya, pendeta Erastus Sabdono. Oh no, itu jauh sekali. No, itu bukan satu frekuensi dengan saya. Ya maafkan kalau saya keras di sini. Memang saya harus keras. Ini komentar orang ini keluar dari hutan mana ya? Miasus 001. Pak MM, nggak usah dipermasalahkan itu. Saya setuju, Pastor Henny. Dengan menaati, merenungkan berarti sudah membaca. Ini kok komentar bodoh sekali ya. Ya, ini komentar bodoh sekali, tidak mendengarkan dari awal ya saudara. Jelas Henny Kristianus itu mengatakan tidak ada perintah untuk membaca. Bahkan dia mengatakan tertekan kalau disuruh membaca itu harian Alkitab itu. Ya, suruh menamatkan Kejadian sampai Wahyu. Sudah jelas itu tadi. Maka itu yang saya kritisi. Kalau tidak membaca, bagaimana bisa merenungkan? Lah Anda balik lagi di sini. Seolah-olah Henny Kristianus sedang mengatakan bahwa kalau sudah merenungkan, itu sudah membaca. Dia tidak berkata begitu. Dia mengatakan tidak ada perintah untuk membaca. Hanya merenungkan begitu. Jadi ini komentar-komentar bodoh seperti ini karena tidak mendengar dengan teliti ya. Lalu kemudian tiba-tiba muncul lalu kasih komentar seperti itu. Ini apa lagi ini? It's me. Belum lagi pendeta di gereja kami, Pak. Seorang wanita mantan muslim. Minta diberkati pernikahan di gereja aja pendeta tolak. Katanya takut ditangkap polisi. Tapi maksud Anda tidak jelas ini. Maksudnya apa? Yang mau minta diberkati itu apa? Pendetanya atau? Ya pendetanya atau Anda ya?
Ini tidak jelas ya. Jadi saya tidak bisa memberikan tanggapan ya. Ya, seorang wanita mantan muslim. Oh, maksud Anda begini, Anda sedang membicarakan pendeta Anda. Lalu ada seorang wanita mantan orang Islam, lalu meminta pernikahan di gereja, tetapi pendeta itu menolak, katanya takut ditangkap polisi begitu. Nah, itulah pendeta pengecut ya. Beragama itu adalah hak setiap warga negara. Kalau orang Islam tadi mau masuk Kristen, ya harus terima dia. Kenapa ditolak? Tidak ada urusannya dengan polisi. Karena kalau si wanita ini betul-betul dari hatinya sendiri, kerelaannya sendiri mau masuk Kristen, itu hak dia, saudara. Siapa berani tolak? Lalu pendeta sangat ketakutan untuk memberkati pernikahan. Ini pendeta pengecut, saudara. Pecat aja pendeta itu. Ya, ini it's me ya. Kalau Anda mendengarkan live streaming saya ini, pecat aja pendeta itu. Itu tidak cocok jadi pendeta, itu pengecut itu. Wong sekarang itu katanya orang sebelah ya, ada banyak yang mualaf, banjir mualaf dari Kristen pindah Islam begitu. Kita orang Kristen tenang-tenang aja, nggak ribut-ribut, maksudnya nggak marah-marah ya begitu ya. Itu wajar itu. Orang Kristen pindah ke Islam ya hak dia, silakan. Ada katanya mantan pendeta mau pindah Islam, ya hak dia, silakan. Tapi kebanyakan itu ternyata mantan pendeta omong kosong. Ternyata sekolah tidak jelas ya. Ustadz Kainama itu kalau ditantang betul-betul itu betul enggak lulusan STT Jakarta? Betul enggak itu lulusan daripada Leiden University di Belanda? Atau betul enggak lulusan S3 dari Universitas Haifa di Israel? Kan tidak bisa dibuktikan semua itu. Saya yakin itu semua itu klaim-klaim omong kosong itu. Kainama enggak pernah sekolah di sana itu. Tapi orang kalau mau Kristen, entah dia pendeta atau apa, mau pindah Islam, ya bebas aja, silakan. Siapa mau larang? Demikian juga dari Islam mau pindah Kristen, silakan. Kenapa seorang pendeta takut memberkati? Ini pendeta pecat aja ya. Pecat aja pendeta itu. Kalau Anda tidak punya kekuatan untuk pecat pendeta, ya keluar dari gereja itu. Anda tidak usah dipimpin oleh pendeta pengecut seperti itu. Ya. Nah ini lagi komentar bodoh ya. You are the only one. Daripada baca kitab tapi nggak paham. Cuma jadi rutinitas doang. Yang ada jadi kayak agama sebelah. Inilah komentar bodoh ini ya. Untuk memahami Alkitab Anda harus membaca. Lebih baik membaca supaya paham daripada tidak membaca sama sekali. Kalau tidak membaca sama sekali itu artinya Anda tidak paham sama sekali. Kalau Anda membaca, ada kemungkinan Anda paham, ada kemungkinan Anda tidak paham. Kalau Anda tidak paham, Anda bisa bertanya kepada pendeta seperti saya. Anda bisa membaca buku-buku penuntun untuk paham Alkitab. Tapi kalau Anda nggak membaca sama sekali, langsung merenungkan begitu tanpa membaca, itu omong kosong besar itu. Kalau Anda tidak membaca Alkitab sama sekali, itu artinya Anda tidak paham sama sekali. Tapi kalau Anda membaca, ada kemungkinan Anda paham. Kalau tidak paham, Anda bisa bertanya. Jadi orang-orang kasih komentar seperti ini mereka kira sudah hebat ya. Ternyata komentar sangat bodoh, saudara. Dan orang-orang seperti ini pasti ikut pendeta-pendeta yang seperti itu, saudara. Pendeta-pendeta yang tidak pakai otak ya, asal bicara ya, asal mangap begitu. Ya, baik. Kita ada lagi yang lain. Kita lihat ya, kalau tidak ada lagi saya tutup aja live streaming ini. Maksahala, pembersihan besar-besaran sedang berlangsung di bait rumah Allah. Maksud Anda apa ini? Pembersihan apanya? Maksud Anda membersihkan pengajaran salah atau apa?
Ya, jadi saya tidak bisa menanggapi ya, ini komentar yang sepotong seperti ini, saudara ya. Nah, ini lagi komentar ngabur ya. Gani Karim, kalau berani coba debat sama Pastor Yosua Tewu. Memang Yosua Tewu berani debat sama saya. Kemarin itu saya masuk ke roomnya, saudara ya. Ya, saya masuk ke roomnya, ada tanya jawab di sana ya. Ya, tapi saya tidak ada akses ke video itu. Saya pikir kalau saya mau memotong bagian itu, saya harus minta izin dulu. Saya takut nanti di apa namanya kanal YouTube saya di strike ya. Ya. Tapi kalau betul-betul debat, memang Yosua Tewu berani ya. Kan sudah saya menantang dari dulu, nggak pernah ditanggapi itu kan. Ya, jadi kamu ini komentar omong kosong aja nih ya. Ini pertanyaan yang layak untuk saya baca. Kalau baca Alkitab beberapa ayat sehari gimana Pak? Sangat bagus. Kenapa Anda tanya saya ya? Apa harus baca satu pasal? Apa harus baca satu pasal? Gini, bedanya Kristen dengan yang lain itu adalah apa? Kristen tidak pernah mengatur hidup manusia, bagaimana dia berdoa, bagaimana dia membaca Alkitab, bagaimana dia mandi, bagaimana membersihkan tubuh, bagaimana membangun rumah, bagaimana segala sesuatu dengan cara detail dan teratur. Urusan iman Kristen bukan itu. Tapi Alkitab memberikan kita prinsip-prinsip yang kita harus taati. Itu Alkitab. Basis kita untuk beriman, berteologi, dan bertindak adalah Alkitab. Kedua, Tuhan juga menciptakan kita reason, akal budi. Ya, yang kita pakai ketika kita membaca Alkitab, yang kita pakai ketika kita menata kehidupan kita dalam dunia ini. Nah, karena Tuhan sudah memberikan kita akal budi, reason, untuk bagaimana kita bisa menata hidup kita di dunia ini, maka firman Tuhan tidak perlu lagi mengatur cara Anda buang kotoran bagaimana, cara Anda mencuci tangan bagaimana, itu tidak diatur. Menjadi tidak penting di sana. Sudah ada otak, sudah ada akal budi, aturlah sendiri. Bagaimana cara bersih, bagaimana cara mencebok, bagaimana cara membersihkan diri. Firman Tuhan sudah atur itu, Tuhan sudah memberikan kita reason. Wong manusia bisa buat pesawat terbang, perhatikan baik-baik ini. Manusia saja bisa buat pesawat terbang, saudara. Masa hanya atur kehidupan sehari-hari di dunia ini? Tidak bisa. Maka Alkitab urusannya bukan itu. Inti penyataan Allah dalam Alkitab adalah apa? Bahwa Allah ada dan sudah mencipta, termasuk mencipta manusia menurut gambar dan rupanya. Kedua, bahwa manusia sudah jatuh dan rusak dalam dosa dan perlu juru selamat. Ketiga, juru selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Melalui Dia, itulah satu-satunya jalan keselamatan kita. Tanpa Yesus Anda tidak mungkin diselamatkan. Jadi itu yang menjadi pokok ajaran Alkitab, saudara. Supaya Anda mengenal Allah pencipta, Allah yang sejati, Allah Tritunggal. Supaya Anda tahu bahwa Anda dicipta menurut gambar dan rupanya. Bahwa ada tujuan hidup di dunia ini. Tetapi dosa merusak segalanya. Dan untuk itu Tuhan Yesus datang. Gereja berdiri. Sambil kita menunggu kedatangannya kali yang kedua. Itulah inti bahasan Alkitab, saudara. Jadi bukan masalah mencebok, masalah mandi, masalah mengatur. Nah, berdasarkan prinsip ini, saya jawab pertanyaan Anda ini. Kalau baca Alkitab beberapa ayat sehari gimana, Pak? Apa harus baca satu pasal? Aturlah sendiri. Kalau Anda merasa baik, Anda baca beberapa ayat lalu Anda renungkan itu, Anda pelajari itu, silakan. Anda mau baca satu perikop saja, silakan. Anda mau baca satu pasal, silakan. Cuma saran saya, kalau Anda hanya baca satu ayat saja, lalu Anda renungkan itu berpotensi Anda bisa mencomot
satu ayat itu lalu Anda renungkan tersendiri, dan itu ada jeleknya itu. Karena Anda nanti kehilangan konteks ketika membaca Alkitab. Maka saran saya, harus beberapa ayat yang memang terkoneksi, atau paling tidak satu perikop, satu pasal. Ada yang bukan hanya satu pasal sehari, 3 pasal sehari. Ya, lihatlah sesuai dengan akal budi yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara, dan juga sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang sudah berdiam dalam kehidupan kita. Jadi kita melihat bagaimana saya baiknya ini baca berapa ayat ya, satu perikop atau berapa ayat atau satu pasal. Lalu Anda renungkan itu, pelajari itu, buka buku-buku tafsiran, buka buku-buku penuntun. Kalau masih kurang jelas, tanya kepada orang-orang yang sudah sungguh-sungguh belajar. Itu caranya orang Kristen belajar. Ya, itu caranya orang Kristen belajar ya. Jadi kita tidak ada pedoman tertentu atau secara detail diatur harus begini, harus begitu. Itu bukan iman Kristen itu. Sama juga berdoa. Ada yang bertanya, Pak, dalam sehari kita berdoa berapa lama ya? Ya, Anda harus mikirkan itu sesuai dengan situasi Anda, konteks Anda, kerelaan Anda juga. Anda berdoa lama-lama tapi tidak rela, untuk apa? Tidak ada guna. Kalau saya sendiri, saya membangun selama bertahun-tahun kebiasaan berdoa 1 jam 1 hari. Ya, saya membangun kebiasaan berdoa 1 jam 1 hari. Dan itu adalah salah satu kekuatan rohani yang saya punya ketika saya menjalankan pelayanan-pelayanan yang kadang sulit. Ya. Tapi saudara mungkin beda situasinya, konteksnya sama saya. Ada yang berpikir, Pak, bagaimana kalau 10 menit sehari saya berdoa? Ya silakan. Kalau Anda anggap baik itu silakan. Kita tidak diatur waktu kapan ya, pagi harus pagi atau siang atau malam, harus berapa lama, berapa menit, berapa jam. Martin Luther berdoa 2 jam 1 hari. Martin Luther, reformator gereja itu, 2 jam 1 hari. Kalau Yohanes Calvin saya tidak tahu dia berdoa berapa lama sehari, tapi paling tidak Yohanes Calvin itu orang yang sangat sering berdoa. Sedikit-sedikit berdoa, ada apa-apa berdoa. Itu Yohanes Calvin. Kalau Jonathan Edwards itu, saudara, itu pernah berdoa 8 jam itu. Semalam suntuk dia berdoa. Sebelum besoknya berkhotbah di satu tempat yang sangat terkenal sebagai tempat yang rusak dan berdosa. Dan judul khotbahnya adalah Sinners in the Hands of an Angry God. Orang-orang berdosa di tangan Allah yang murka. Dan khotbah itu menimbulkan kebangunan rohani di tempat yang rusak dan berdosa itu. Banyak orang bertobat. Sebelum dia selesaikan khotbahnya, banyak orang bertobat, menyesali dosa-dosa mereka. Ada yang menangis. Ya, jadi orang reform itu berdoa, saudara ya. Kalau ada orang reform tidak berdoa, ya saya tidak tahu dia reform seperti apa. Yohanes Calvin orang yang suka berdoa. Martin Luther berdoa 2 jam 1 hari. Seorang teolog reform terbesar di Amerika, Jonathan Edwards yang saya sudah bicarakan tadi, pernah berdoa semalam suntuk, sekitar 8-9 jam mungkin. Jadi kalau ada orang reform tidak berdoa, ini malu-maluin ya, malu-maluin sama karismatik yang kacau-kacau, yang ekstrim, yang kita sering kritik. Mereka mungkin berdoa lebih lama dari kita ya. Jadi begini, intinya tidak ada waktu yang sengaja diatur harus begini, harus berapa lama, arah doa kita harus kemana ya, jamnya kapan. No, Kristen bukan itu. Tapi bijaksana yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan kita akal budi, reason, yang dimana kita juga dipimpin oleh Roh Kudus, dihuni oleh Roh Kudus. Biarlah kita dengan bijaksana yang Tuhan berikan itu menata doa kita, jam doa kita kapan, menata cara kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, menata kehidupan kita setiap hari. Nah, ini namanya bijaksana Kristen yang beda dengan iman-iman yang lain, saudara ya. Saya pikir itu ya, mudah-mudahan Laskar Kristus ini jelas ya.
Ini pertanyaan ini sebetulnya sudah terjawab tadi ya. Aji Bayu Alosi ya. Bagaimana agar tidak salah menafsirkan ayat Alkitab waktu membaca? Karena untuk pendeta satu dan pendeta yang lain saja bisa beda tafsir. Apalagi kami yang awam. Nah, begini saya jelaskan kepada saudara ya. Untuk hal-hal yang fundamental yang sudah selesai dalam sejarah gereja itu nggak perlu diulang-ulang. Doktrin Trinitas. Anda membaca bagian Alkitab yang menyinggung Trinitas. Ada disebut Allah, Bapa, ada disebut Anak, ada disebut Roh Kudus. Anda nggak usah buat tafsiran sendiri. Terima apa yang sudah diterima dalam sejarah gereja. Karena mereka pun dulu sudah belajar, sudah menafsirkan, sudah belajar, sudah meneliti sungguh-sungguh. Yang berhubungan dengan Allah Trinitas, yang berhubungan dengan dua natur Tuhan Yesus, Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya, yang berhubungan dengan keunikan Kristus, bahwa hanya dalam Tuhan Yesus saja itu ada keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Dan semua hal-hal yang bersangkut paut dengan anugerah Allah yang kita terima dalam Kristus, itu semua sudah final. Anda tidak usah membuat tafsiran baru untuk itu. Termasuk juga kenapa Alkitab kita ini kanonnya itu ada 66 kitab. Anda harus terima itu. Tidak usah membuat tafsiran orang seolah-olah Anda adalah ahli biblika yang hebat sekali, lalu buat pernyataan yang kacau, nanti muncul pernyataan kacau seperti Trinitas Chalcedon, ya, kanon Bizantium, dan lain sebagainya. Seperti si Yonatan Purnomo itu, dia kira dia hebat sekali, ya. Padahal dia memuntahkan kebodohan-kebodohan di sana. Tidak usah, saudara. Nah, untuk hal-hal yang lebih praktikal dan juga untuk menyangkut ajaran-ajaran yang tidak primer, ya tidak apa-apa kalau saudara beda tafsir sama saya. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau kita beda tafsir, ya tidak apa-apa, ya silakan aja. Ya, tapi bagi saya seorang reform, walaupun itu hal-hal yang sekunder, bukan primer, bukan menyangkut Alkitab, kanon Alkitab, bukan menyangkut Alkitab diwahyukan, diilhamkan, bukan menyangkut Allah Trinitas, bukan menyangkut keunikan Kristus, bukan menyangkut divinatur Kristus, ya, bukan menyangkut anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita dalam hal keselamatan, bukan menyangkut bahwa saya ini orang yang rusak dalam dosa dan perlu pertolongan anugerah Tuhan. Ya, saya akan tetap memberi penjelasan kepada Anda. Misalnya contoh, mengapa di gereja kami menyanyikan him, bukan kontemporer yang joget-joget, lompat-lompat. Saya akan memberi penjelasan, tapi kalau Anda tidak mau ikut, ya tidak apa-apa. Silakan aja. Tapi kalau saya tidak akan menggunakan lagu lompat-lompat seperti itu, hingar-bingar seperti itu. Saya sebagai pendeta reform akan mengajarkan apa yang saya yakini. Tetapi kalau nanti sampai kita bertengkar, sampai gontok-gontokan, sampai berkelahi, saya tidak mau. Sorry aja, saya tidak mau. Ya. Karena bagi saya ini sudah bukan primer, bukan doktrin primer, ya. Saran saya, ya sudah nggak apa-apa kalau Anda menyanyikan lagu-lagu kontemporer seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting ya tertib aja. Tapi kalau jungkir balik juga nanti tidak tertib, teriak-teriak histeris, ya itu salah juga, ya. Itu salah. Ya baik ya, itu jawaban saya. Jadi gini, kalau begitu, saran saya ini Aji Bayu Alosi, kalau Anda menemukan hal-hal primer, nggak usah Anda membuat tafsiran sendiri. Ikut saja apa yang sudah diajarkan dalam sejarah gereja. Tapi kalau yang sekunder, silakan aja Anda tanya pendeta Anda. Anda belajar buku-buku, bandingkan. Dan tentukan mana yang baik untuk Anda sendiri. Selama itu tidak menyangkut sesat atau tidak sesat. Paham ya? Termasuk masalah baptisan, ya. Ini banyak orang karismatik Pentakosta ngotot harus selam begitu. Inilah kekonyolan dan kebodohan, ya. Ya. Nah, Anda silakan aja kalau masalah baptisan Anda mau pakai selam, ya silakan. Mau pakai percik silakan. Kalau saya pakai percik. Ya. Saya sebagai orang reform saya pakai percik, ya. Tapi kalau Anda mengkritik baptisan percik itu sesat, saya justru menunjukkan bahwa justru dalam Alkitab itu baptisan percik itu lebih rasional daripada baptisan selam. Tapi saya tidak mau ribut tentang itu. Paham ya? Ya. Terakhir ini saudara ya. Sudah 1 jam lebih ini ya.
My Bonsai. Ya. Pak MM, tolong dong jelaskan masalah minyak urapan. Sudah ada itu saya penjelasannya. Saya tunggu share screen ya, saya tampilkan video ya. Gini loh, mungkin gini nih My Bonsai gini. Kamu kira pendeta seperti saya yang sudah punya YouTube subscriber lebih dari 100.000, yang videonya sudah lebih dari 1.000. Dengar baik-baik dulu ya. Ini gimana ya? Menurut saya bagi banyak orang Kristen tidak pakai reason mereka, tidak pakai akal budi ya. Dalam segala sesuatu itu tidak pikir dulu ya, asal bertanya atau asal ini. Masa you tidak pikir ya, seorang pendeta seperti saya yang subscribernya lebih dari 100.000 orang, yang pendeta yang konsisten mengkritik ajaran-ajaran yang sesat, dan di dalam YouTube saya ini sudah lebih dari 1.000 video, saya tidak tahu 1.300 atau 1.000 berapa video, masa Anda tidak berpikir, tentulah Pak Muriwali ini sudah membahas minyak urapan. Coba pakai ini sedikit ya, logika sedikit. Pakai logika sedikit, jangan terlalu polos begitu jadi orang Kristen. Kecuali saya pendeta baru muncul ya, pendeta baru muncul di YouTube, video saya baru sedikit saja, lalu Anda tanya, Pak MM, tolong dong jelaskan masalah minyak urapan, baru cocok. Kalau sudah seperti saya, ini pasti bahas minyak urapan itu sudah beberapa kali itu. Ya, bahas minyak urapan pendeta Yesaya Pari Aji itu sudah beberapa kali, pasti itu. Tidak mungkin tidak, apalagi saya seorang apologet. Jadi pakai reason sedikit, jadi orang Kristen, jangan terlalu polos begitu. Ini saya tampilkan video saya yang bahas minyak urapan ya. Sebentar, saya cari dulu. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Ini share screen ya. Biar nanti saudara ke video itu dan saudara bisa ini. Ya itu, sudah tampil ya itu ya. Minyak urapan dari video lama sekali itu dan kamera yang atau tidak? Saya jawab. Ini video lama sekali dan kamera yang sangat buruk gitu ya. Tapi saya sudah membahas ya. Ya. Anda mau enak saja ini minta link. Ini My Bonsai ini susah ya. Ya tinggal Anda cari sendiri di YouTube, kenapa enggak bisa? Tinggal ketik aja di YouTube itu. Anda pergi ke fasilitas search YouTube ya, fasilitas pencarian YouTube. Anda ketik aja Muriwali Yanto Matalu minyak urapan begitu, muncul nanti video saya. Orang Kristen ini kok ini ya susah ya, pakai logik itu susah ya. Anda cari seperti cari di Google gitu kan, YouTube ini kan ada fasilitas itunya, ada fasilitas pencariannya. Anda tinggal mencari aja Muriwali Yanto Matalu minyak urapan, nanti video-video saya yang bahas minyak urapan muncul nanti. Ya saya pikir itu ya, saya tidak mau terlalu buang-buang waktu untuk menyuapin orang itu ya, bukan hanya menyuapin ya, dikunyahkan dulu baru dimasukkan ke mulut gitu. Susah kita jadi orang Kristen, malas seperti ini. Malas mencari, ya itulah tadi. Mungkin akibat dari khotbah-khotbah itu. Tidak diperintah untuk baca. Yang penting renungkan saja, langsung lakukan. Kemalasan membaca, kemalasan meneliti, kemalasan untuk mencari tahu segala sesuatu itu adalah sifat yang tidak baik, sifat yang sangat buruk, yang menyebabkan kebodohan dan juga menyebabkan penyesatan-penyesatan yang ada. Baik, saya pikir saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.